Masih pagi guys. Ya. Senyum gak ya? Masuk YouTube nih ya. Wahai orang-orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, jangan dekat-dekat pintu itu. Lihat. Ada nenek. Malaikat kebiasaan tiap pagi maunya kayak gitu. Maraton. Sekali dibawa ayahnya jadi pengen lagi. Maka saya nasihatkan karena Ramadan adalah bulan maghfirah yang menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita tidak mau bertobat. Maka ini ada kesempatan mumpung masuk bulan Ramadan, ayo sama-sama kita bertobat dari sekarang. Kita meninggalkan yang haram dan berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Latih. Seperti umpamanya bulan Ramadan itu kan bulan Al-Qur'an tuh. Karena Ramadan Berhenti sedikit mah usek-usek ya. Sebab sehebat apapun bapak ibu bisa baca Quran lancar. Tapi kalau enaknya ya dek. Tiba-tiba awal Ramadan ambil rusak kemudian dibaca, nggak akan lancar tuh bacanya. Pasti ngulang lagi dia, ya kan? Tapi kalau orang setiap hari baca Quran, ketika masuk Ramadan biasa dia mengalir tuh bacaannya, sehingga memungkinkan dia menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan. Tapi kalau masih meraba-raba, sedang kapan hatamnya Quran itu? Makanya sekarang inilah kalau kita ingin menghatamkan Quran di bulan Ramadan, biasakan baca Quran dari sekarang. Saya bilang, saya nggak akan bisa masuk kayak dia. Yuk kita buktiin kalau dia salah. Aku dapat screen dari di Facebook. Nggak sabar lihat nenek ngikutin kata yang ngasihku. Aku pikir dia setuju. Biasakan puasa sunnah dari sekarang. Puasa sunnah itu kan ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid gitu. Kalau di bulan Sya'ban kita tidak membiasakan lapar, tidak membiasakan dahaga, saya yakin masuk Ramadan kaget bu. 1 tahun nggak pernah puasa nih. Tiba-tiba masuk Ramadan tahu-tahu nahan lapar, nahan dahaga. Wah, kaget semuanya, perutnya kaget, tenggorokannya kaget, kasur pun ikut kaget, tidur saja dia. Kasur ikut kaget. Ketika seseorang membiasakan menahan lapar dan dahaga di bulan Sya'ban, masuk Ramadan, tenang-tenang saja dia puasa. Sudah terbiasa lapar, sudah terbiasa dahaga, sehingga dia tidak mempengaruhi puasanya dan dia bisa melakukan aktivitas ibadah yang lain di luar daripada ibadah puasa. Kan mantap tuh. Sehingga tidak disibukkan mikirin lapar dan dahaganya saja gitu. Karena sudah terbiasa. Terbiasa bangun tengah malam tahajud ketika Ramadan, sudah terbiasa. Maka biasakan yang baik sekarang supaya masuk Ramadan kita mendapatkan hasil. Japut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, Ramadan itu syahrul al-maghfirah. Yang kedua, Ramadan itu syahrul doa. Bulan di mana doa kita ini mudah dikabulkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau di hari-hari biasa, kalau doa ingin dikabulkan itu nunggu waktu. Di antaranya antara qomat dan azan, itu waktu mustajab doa kan? Kemudian nunggu hari Jumat, antara asar sampai maghrib di hari Jumat itulah mustajab doa kalau ingin berdoa di situ. Atau nunggu hujan, karena hujan itu membawa rahmat. Kalau orang berdoa saat hujan mustajab. Atau nunggu sepertiga malam akhir itu mustajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a fal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku wahai Muhammad,
katakan aku dekat, kata Allah. Aku yang mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Maka penuhilah seruanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini, kalau ibu bapak baca Quran, tengok periksa ayat ini di mana letaknya. Ayat ini terletak dalam surah Al-Baqarah. Sebelum ayat ini bicara tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Setelah ayat ini bicara soal Ramadan juga. Uhillat lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan suami istri boleh berhubungan. Artinya ayat tentang istijab doa itu diletakkan oleh Allah terjepit di antara dua ayat yang bicara tentang Ramadan. Ayat sebelumnya bicara Ramadan, ayat setelahnya bicara Ramadan. Tengah-tengahnya ini ayat soal pengabulan doa. Kata ulama tafsir, seolah-olah Allah ingin katakan bahwa Ramadan itu satu bulan adalah bulan di mana kita mustajab doa. Maka berdoalah di bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan, walaupun satu Ramadan ini mulai dari terbit matahari sampai terbit fajar itu adalah bulan mudah doa itu dikabulkan, tapi yang ingin saya nasihatkan, jangan tinggalkan 3 waktu. Ini sangat mustajab lagi doa. Ingat ibu bapak, ada 3 waktu di bulan Ramadan itu. 10 menit menjelang berbuka itu waktu yang sangat-sangat mustajab. Nabi SAW bersabda, "Saimi da'watun la turah." Bagi orang yang berpuasa itu aduk rapi-rapi, angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa. Apa doanya? Para ulama mengatakan bahwa setiap malam dari api neraka, setiap hari di bulan Ramadan. Coba bayangkan ya, kalau seandainya saya atau mungkin ibu bapak atau di antara kita di malam hari bulan Ramadan, satu malam saja selama 1 bulan itu kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba yang tidak akan masuk neraka, termasuk hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka selamanya ibu bapak tidak akan masuk neraka. Kalau